Sebuah kisah yang di dalamnya ada petunjuk yang belum pernah saya berikan kepada siapapun. Ini emas banget, kita bahas. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Di kisah Quora kali ini sangat inspirasi sekali ya, sangat menginspirasi. Bagaimana tidak, ada banyak peristiwa dalam hidup kita yang sering terjadi, tapi karena nggak ada yang ngasih tahu gimana cara menghadapinya, ya udah, seolah-olah itu semua menjadi beban aja gitu ya. Nah kali ini, tanpa banyak basa-basi, coba deh kamu dengerin aja kisah ini. Saya akan membacakan sebuah kisah yang sangat sederhana. Sama nggak kayak peristiwa yang sedang atau pernah terjadi dalam hidup kamu? Kalau emang sama, berarti kamu beruntung. Ada emas yang ingin saya berikan kepada kamu. Gini kisahnya. Jadi ada seorang penulis yang mana dia ini punya hobi sebagai seorang penulis buku ya teman-teman ya. Dia menceritakan sebuah kisahnya di Quora. Intinya, dia ini sama seperti kamu. Pernah nggak sih kamu dalam sebuah keadaan di mana kamu tahu bahwa kita nggak boleh deket-deket ya sama orang-orang yang toksik atau beracun, yang membuat kita jadi nggak bisa positif gitu ya. Tapi bukannya saya nggak mau mas melepaskan diri dari dia atau mereka, namun saya nggak bisa melepaskan diri dari dia atau mereka. Pernah atau tidak? Coba tuliskan di komentar. Kamu tahu harus lepas dari manusia-manusia toksik, tapi kamu tidak bisa. Pernah atau tidak? Tuliskan di komentar. Kalau jawaban kamu pernah atau bahkan sedang mengalami gitu ya, berarti kamu sama dengan orang yang menuliskan kisah ini. Jadi dia ini adalah seorang penulis, teman-teman. Dia punya hobi menulis. Nah, hobi menulis ini kan bisa dibilang sampai detik ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah hal yang sekeren orang kerja kantoran. Apalagi penulisnya ini juga tinggal di sebuah daerah yang mohon maaf tidak semaju kamu pikirannya. Jadi yang terjadi apa? Dia merasa tersiksa teman-teman. Ketika dia berusaha untuk menjadi manusia baru yang menjalani hidup sesuai dengan apa yang dia suka, apa yang dia membuatnya bahagia gitu ya. Tapi tetap aja itu tidak bisa membuat dia bahagia karena ketika dia sedang asik-asiknya menikmati proses, ada aja gitu orang-orang yang mencaci maki, menyindir halus, sampai akhirnya sindiran-sindiran itu membuat dia itu tertekan. Nah pertanyaannya, kenapa dia nggak bisa pergi mas? Dia tidak bisa pergi karena, dengerin baik-baik, orang yang tidak mendukungnya itu adalah pasangan resminya sendiri. Bayangin loh ya, kalau pasangan resmi itu bisa istri, bisa suami. Gak mungkin kita bisa pergi. Kalau orang yang tidak menghargai kita itu teman kita doang, bisa pergi gampang, teman banyak ya. Tapi yang jadi masalah kalau yang tidak menghargai kita ini keluarga gitu kan, gak mungkin bisa pergi. Nah dari situlah akhirnya saya memutuskan, wah ini sama nih. Sama kayak kamu sahabat saya, pasti sedang mengalami atau pernah bahkan mengalami hal seperti ini. Terus solusinya gimana mas? Bagaimana cara paling efektifnya kalau saya pengen hidup tenang dengan pilihan saya? Ini menarik. Kita bahas ya. Ini solusinya nih. Penting banget. Gini. Pertama, yang harus kita tahu, yang harus kamu tahu, manusia itu tidak akan bisa mengerti apa yang kamu mengerti. Saya ulangi lagi, ini dasarnya nih, karena ini paling penting ya. Coba kamu renungkan, benar nggak? Pada dasarnya manusia itu tidak bisa mengerti apa yang kita mengerti. Jadi, sehebat apapun kamu menjelaskan kepada mereka, kepada orang itu yang tidak setuju dengan pilihanmu, saya katakan itu akan menjadi hal yang sia-sia belaka. Berhenti.
Benar. Saya bilang berhenti dulu untuk menjelaskan kepada dia atau mereka seberapa hebatnya apa sih yang sedang kamu kerjakan saat ini. Berhenti, gak usah deh, capek kamu nanti. Jelas ya, ini yang paling penting dulu karena ini yang paling bikin kamu capek, betul nggak? Nah, dari sini baru saya kasih tahu yang kedua. Gini loh, sekarang saya mau tanya dong, menurut kamu bumi yang diciptakan Tuhan ini luas atau sempit? Luas. Sebentar, kalau sampai sini kamu mengira saya nyuruh kamu untuk pindah, salah. Saya tahu kamu nggak bisa pindah karena kamu punya tanggung jawab kan? Tanggung jawab bersama orang tua mungkin, atau tanggung jawab bersama keluarga pasangan resmi kamu nih. Pasangan resmi seperti pencerita Quora tadi. Saya tidak menyuruh kamu pindah, tapi tolong kamu renungkan perkataan saya ini. Dunia yang diciptakan Tuhan ini luas. Kenapa kamu tidak mencari sebuah lokasi, dengerin baik-baik, di mana kamu bisa menggunakan lokasi itu untuk menikmati apa yang kamu suka? Saya tidak menyuruh kamu untuk pindah, tapi kamu cari dong sebuah lokasi yang membuat kamu tuh jadi bisa di sana tuh untuk paling tidak bekerja deh dengan pekerjaan yang kamu suka. Misal kayak penulis tadi. Kalau nulis di rumah, ya nggak bisa fokus, akan selalu disindir halus, dicaci, ya sudahlah, keluarin duit sedikit aja, mau dong, cari tempat kosan, cari tempat di mana kamu bisa kerja di situ, di waktu jam kerja, abis itu gimana? Balik lagi ke rumahmu, seperti biasanya. Kalau diri kamu diprotes, bilang, saya butuh kewarasan untuk hidup saya. Saya hargai ketidaksetujuan kalian, tapi tolong hargai ini pilihan hidup saya. Habis itu, kamu cari sebuah lokasi di mana kamu bisa menikmati hidupmu di situ sebagaimana mestinya. Nah, pertanyaannya gini, Mas. Oke, itu kan kalau apa yang saya sukai itu kayak menulis gitu, Mas. Gimana kalau yang saya sukai atau pilihan hidup saya itu yang harus saya kerjakan seharian penuh, Mas? Jadi nggak bisa cuman kayak jam kerja doang dari pagi sampai sore, nggak bisa, Mas. Jadi contohnya gini deh, Mas. Saya memilih nih, contoh ya. Saya punya pilihan kuliah pengen jadi seorang desainer. Nah, tapi orang tua saya nggak setuju, Mas. Saya setiap kali kuliah tuh disindir-sindir halus saja, Mas. Gimana tuh? Kan saya nggak mungkin pulang pergi rasanya depresi gitu, Mas. Gimana tuh? Nah, untuk mengatasi masalah ini, bagi kamu yang tidak bisa cuman sebentar keluar, sebentar masuk, saya butuh kamu menjawab pertanyaan yang kedua. Tadi kan pertanyaan pertamanya, bumi yang diciptakan Tuhan itu luas atau tidak? Kamu bilang luas. Dan kamu setuju ya? Iya juga ya, Mas. Kenapa saya nggak cari tempat buat saya kerja aja, menikmati yang saya mau, habis itu balik lagi? Emang sih keluar duit, tapi daripada saya stres, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya adalah, apakah waktu yang dikasih Tuhan sama kamu itu bisa kamu kendalikan? Jawab. Bisa nggak? Bisa kamu mencegah orang dari kematian? Gak bisa. Bisa kamu mencegah orang dari waktunya lahir, tapi gak usah lahir deh? Bisa? Gak bisa. Bisa kamu mencegah segala sesuatunya itu, kamu maunya sekarang, gak maunya nanti? Bisa? Ya gak bisa. Semua butuh ridho Tuhan, izin Tuhan. Setuju ya? Nah sekarang coba renungin baik-baik begini. Renungin. Dari waktu yang masih Tuhan kasih sama kamu, apakah kita mau kita berikan kepada orang yang gak paham kita? Dengan menyia-nyiakan waktu yang masih Tuhan kasih. Ingat, garis bawahi. Masih Tuhan kasih sama kita, kita sia-siain hanya karena kita tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau membuat orang lain jadi ngeledekin kita dengan pilihan hidup. Saya kasih tahu ya, waktu kamu tuh sedikit loh. Waktumu, dengerin baik-baik, itu sedikit. 10 tahun aja tuh gak kerasa kok. Coba kamu ngerasa gak? Tiba-tiba sekarang udah 2022 aja nih saya buat video ini. 10 tahun lalu tuh tahun 2012 loh. Masih inget gak sih film tahun 2012? Saya masih loh. Ingat film bioskop tuh. Ingat gak dulu tahun 2012 ada film bioskop yang ngejelasin bahwa nanti 2012 kiamat. Nah, film Hollywood. Ingat ya? Itu rasanya baru ya. Baru beberapa tahun. Tapi enggak, itu udah 10 tahun loh. Gak kerasa kan?
Nah sekarang dari situ pilihannya di tangan kamu. Diri kamu nih pengen jadi orang yang menikmati apa yang Tuhan kasih, atau kamu hanya ingin menikmati apa yang orang lain kasih? Saya ulangi pertanyaannya. Kamu hidup nih pilihan. Mau menikmati apa yang Tuhan kasih kepadamu berupa waktu ini dengan sebaik-baiknya, atau diri kamu mau menikmati apa yang orang lain kasih mulu? Emang sih ketika kamu tidak menjalani hal yang kamu suka ini, kamu mungkin dipuji sama orang lain, dianggap berharga sama orang lain, tapi come on, tolonglah. Apakah hidup kita harus seperti itu selamanya bergantung sama ucapan orang lain? Nah mas sebentar, kalau gitu saya disuruh ngapain? Kamu fokus dengan pilihan apa yang kamu mau. Ingat baik-baik, waktumu tinggal sedikit. Nah kalau saya nanti tidak dihargai, tidak disukai, malah dicibir halus, biarin. Dasarnya, intinya kamu tetap melakukan apa yang kamu sukai sambil, nah ini yang penting, ini obatnya. Sambil setelah itu, kamu kasihlah orang-orang yang menentang kamu tadi itu hadiah istimewa. Apa maksudnya hadiah istimewa mas? Apa aja? Gini loh prinsip dasarnya, orang yang benci kita, orang yang gak suka kita, orang yang nyeleneh, yang tidak mendukung kita, itu jangan dibiarkan. Kalau bisa kasih mereka tuh hadiah. Hadiahnya berupa apapun, bisa berupa barang yang mereka suka, bisa berupa hal apapun yang kita tahu tuh mereka suka gitu. Misalnya yang tidak mendukung kita siapa? Orang tua. Ya sambil kamu menjalani hal yang kamu suka, pilihan yang kamu suka, kasihlah orang tua itu hadiah-hadiah istimewa setiap bulannya. Mau mereka nyinyir, mau mereka nggak suka, suatu saat mereka luluh kok. Pasangan juga gitu. Kalau kamu tidak bisa membuat dirimu sendiri nyaman, buatlah lama-lama pasanganmu tuh jadi nyaman dengan apa yang kamu kerjakan. Caranya gimana? Kasih mereka hadiah. Setiap minggu atau setiap bulan rutin kasih mereka hadiah. Dari situ mereka akan mingkem lama-lama. Mereka akan sadar bahwa apa yang kamu kerjakan ini membuat kamu berubah loh, jadi orang positif yang baru. Dan dari situ mereka akan kehabisan kata-kata untuk tidak mendukungmu lagi. Itu yang saya lakukan loh. Jadi sekarang coba deh, kamu renungkan isi video ini baik-baik. Ini sesuaikan dengan kisah hidup kamu. Ini petunjuk dari Tuhan buat kamu. Ingat perkataan saya, hidup itu sebentar. Gak usah banyak alasan dengan kata tapi, no. Kata tapimu simpen. Dengerin video ini, renungkan, praktekkan. Lihat apa yang terjadi dalam hidup kamu. Ini yang saya lakukan. Dan ini yang saya berikan kepada orang-orang yang saya tolong yang masalahnya sama persis seperti ini. Coba deh sembuhin diri kamu. Gunakan ini tanpa kata tapi. Coba dulu. Berhenti menuliskan kata tapi. Coba. Oke? Rasakan bedanya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.